Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Jadi dalam hal pembahasan hari ini mungkin masih dalam tema Milad Desa Tabongo Timur yang mungkin sudah beberapa kali dilaksanakan di Desa Tabongo Timur ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya pertanyakan juga kepada Bapak Kepala Desa. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita atau saya lebih mendengarkan dulu tentang sejarah desa, mungkin singkat saja yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kades. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, Desa Tabongo Timur ini kita melaksanakan Hari Ulang Tahun Desa atau Milad Desa yang ke-144 tahun. Memang untuk terkait dengan Hari Ulang Tahun Desa ini, sejak saya diamanahkan oleh masyarakat Desa Tabongo Timur di tahun 2019, alhamdulillah untuk Hari Ulang Tahun Desa maupun Milad Desa ini sudah mulai kita laksanakan, yang tentunya bertujuan untuk bagaimana masyarakat Desa Tabongo Timur ini mereka supaya bisa tahu tahun berapa desa ini lahir. Ini jadi tujuan kami, kemudian juga untuk menjadi ajang silaturahim, kemudian juga menjadi ajang untuk mempromosikan apa yang menjadi potensi yang kita miliki yang ada di Desa Tabongo Timur. Memang sejak tahun 2020 ini, kalau kita lihat dari sejarah berdirinya Desa Tabongo Timur ini sudah berdiri sejak tahun 1880. Desa yang tertua di Kecamatan Batuda pada saat itu. Nah, seiring waktu kita Desa Tabongo Timur ini, Desa Tabongo ini sudah dimekarkan, sudah dipecah jadi Desa Tabongo Timur, kemudian Desa Tabongo Barat sejak tahun 1977. Ya. Oh, jadi awalnya itu ayah masih dua desa dulu ya? Dulu itu masih dua desa yang sebelum masuk ke 1977. Sebelumnya itu Desa Tabongo itu dipecah jadi dua, ya. Desa Tabongo dan Desa Meh pada saat itu. Ya. Seiring waktu masuk ke tahun 1977, Tabongo dimekarkan lagi, karena dulu itu dikenal dengan Tabongo 1 dan Tabongo 2. Tabongo 2 itu di bagian barat, Tabongo Timur ini di bagian timur. Sehingga 1977 itu terjadi pemekaran, yang bagian barat jadi Tabongo Barat, ya, yang induk tetap di bagian timur Desa Tabongo Timur. Alhamdulillah sejak saya diamanahkan ini 2020 itu coba kita lakukan untuk memperingati Milad Desa. Awal itu kita melaksanakan ziarah ke kubur ya, ke pendiri-pendiri desa ataupun para mantan kepala desa yang pernah memberikan sumbangsi pemikiran mereka menjadi kepala desa di Tabongo. Itu kita lakukan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu bidang di kebudayaan dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi juga saya sempat mendengarkan bahwa tujuan daripada diadakannya Milad Desa ini untuk memberitahukan ataupun mengembangkan ataupun potensi-potensi yang ada di Desa Tabongo Timur. Nah, kira-kira potensi-potensi apa saja yang ada di Tabongo Timur itu, Ayah? Memang sejak di 2020 itu ini saya melihat apa menjadi visi saya, di mana untuk bisa mengembangkan desa budaya di Tabongo Timur, karena memang saya melihat potensi itu ada. Nah, itu harus dilestarikan. Ini akan menjadi sebuah dosa besar bagi seorang kepala desa yang ada potensi budaya kemudian tidak dilestarikan.
yang alhamdulillah di 2020 itu sudah kita lakukan, kita sudah bentuk sanggar budaya. Di sanggar budaya itu terdiri dari beberapa jenis budaya, baik itu lombo, dana-dana, buruda, turunadi, Pak Yalohu Monopoli, kemudian Sadela Longadi, Mungo. Ini kita masukkan dalam satu wadah yang namanya Sanggar Walama. Yang alhamdulillah dengan kita melestarikan itu potensi yang dimiliki oleh masyarakat kita dalam hal masyarakat yang mencintai budaya, yang alhamdulillah seiring waktu kita ini sudah beroleh perhatian dari pemerintah, termasuk dalam hal jenis budaya dana-dana, karena kita sudah tampilkan mereka di luar desa, baik itu mengikuti hari amal bakti Kementerian Agama, kemudian juga kegiatan provinsi. Ya alhamdulillah itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari sejak mereka mengikuti kegiatan pentas seni dalam rangka hari amal bakti Kementerian Agama. 4 bulan, 5 bulan kemudian kita beroleh informasi dari pihak Kementerian Agama itu sesegera mungkin membuat proposal, kemudian langsung dikirim, tapi melalui Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah mendapat respon yang baik. Sebulan kemudian mereka langsung turun ke lapangan, melihat langsung apa benar apa yang disodorkan melalui proposal. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan berupa alat untuk dana-dana yang dimiliki oleh masyarakat kita terkait dengan budaya. Ya, nah, jadi sesuai yang sudah dijelaskan juga tadi bahwa ternyata Desa Tabungan Timur ini memiliki prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, terutama itu tadi budaya. Kemudian juga mungkin ada lagi yang prestasi-prestasi yang kemudian bisa membuat Desa Tabungan Timur ini sampai bisa dikenal begitu luas di masyarakat se-Kabupaten Gorontalo, bahkan sampai dengan tingkat provinsi, bahkan sampai dengan tingkat pusat. Ya. Alhamdulillah ini karena kita mengusung tema semangat baru, bangkit dan optimis, hingga alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, alhamdulillah kita di tahun 2000, sejak tahun 2021 sampai di tahun ini kita setidaknya mengambil bagian mengharumkan nama baik Provinsi Gorontalo di kancah nasional. Di tahun 2021 kita mengikuti lomba desa, walaupun itu hanya sampai pada tingkat provinsi, kita hanya terbaik. Tapi seiring waktu 2022 kita masih diminta diikutkan lagi mengikuti lomba desa. Saya sampaikan ke pemerintah pada saat itu, kita belum mau untuk tahun 2022, kita persiapkan, memang kita punya target 2023 sudah harus sampai ke tingkat nasional. Dan itu alhamdulillah terbukti, tapi dengan kita melibatkan dari pihak lembaga kampus, terutama dari pihak Universitas Negeri Gorontalo bersama IAIN Gorontalo pada saat itu di tahun 2022. Kita melibatkan mereka, ya alhamdulillah, karena memang di lomba desa itu harus desa itu harus berstatus mandiri. Indeks desa pada saat itu masih berstatus maju, sehingga target kita ke 2023 untuk mengikuti lomba itu harus mandiri dulu. Ya alhamdulillah kita target yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan melibatkan dari pihak lembaga kampus. Kita dibantu. Ya alhamdulillah kita di tahun 2023 menjadi terbaik di tingkat provinsi, menjadi terbaik di tingkat nasional. Itu untuk lomba desa, kategori lomba desa. Alhamdulillah kita di 2023 juga melalui program Desa Anti Korupsi DAK, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Gorontalo mempercayakan kepada 2 desa pada saat itu, baik itu Desa Pilohayana sama Desa Tabungan Timur, untuk mengikuti program dari pihak KPK. Ya alhamdulillah seiring waktu kita juga dinilai awal
kita yang tertinggi nilainya, poinnya, maka kita Tabungan Timur yang mewakili Provinsi Gorontalo pada saat itu. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 6 bulan, selama 6 bulan kita dibina, digembleng saat itu untuk bagaimana bisa sesuai harapan apa yang menjadi kategori yang ada di desa anti korupsi. Alhamdulillah kita pada saat itu menjadi desa istimewa dengan poin 91 yang alhamdulillah kita dianugerahi pada saat itu di Provinsi Kalimantan. Ya, penganugerahannya di Provinsi Kalimantan ini yang kita peroleh pada saat 2023 mengikuti desa anti korupsi. Nah, tahun ini lagi alhamdulillah kita bisa mengambil bagian lagi mengharumkan nama baik Provinsi Gorontalo dengan terbukti kita dari kader Posyandu kita Desa Tabungan Timur itu menjadi terbaik di tingkat nasional. Yang 2 kali diberangkatkan mengikuti penganugerahan, yang kedua di Kota Bandung mengikuti Jambore tingkat nasional. Dan alhamdulillah kader kita yang mendapatkan yang terbaik tingkat nasional beroleh prestasi yang baik dan dihargai oleh pemerintah pusat, diberikan sebuah 1 unit motor yang menjadi operasional untuk kader kita, kader Posyandu. Iya, jadi mungkin dengan banyaknya prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah Desa Tabungan Timur, baik didukung oleh masyarakat Desa Tabungan Timur juga, jadi tidak terlepas dengan mungkin adakah inovasi ataupun program unggulan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk memprioritaskan kepada masyarakat Desa Tabungan Timur itu sendiri. Ya, alhamdulillah untuk inovasi yang kita lakukan di desa ini, baik itu dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat kita, juga dalam hal pelayanan terhadap masyarakat kita untuk mendigitalisasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Jadi terkait dengan inovasi ini, ada salah satu inovasi yang alhamdulillah ini mendapatkan perhatian serius, peroleh perhatian yang sangat baik dari pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Desa. Itu kita mendapatkan dana hibah dari Kementerian Desa melalui Direktorat Pengembangan Ekonomi Investasi Desa sebesar 200 juta dari Kementerian Desa. Dan kita pun dibantu oleh Kementerian Desa bagaimana bisa mendapatkan CSR. Dana CSR yang kita tahu itu bersumber dari yang anggarannya dari pihak swasta. Ya alhamdulillah ada program Desa Sejahtera Astra melalui PT Astra. Kita beroleh 180 juta dan itu sudah kita manfaatkan di tahap awal. Dan terakhir kita, karena kita punya inovasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat secara umum, karena itu inovasi yang luar biasa untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Kita dari lembaga universitas, dari kampus Universitas Negeri Gorontalo, kita dijadikan sebagai desa binaan. Bagaimana Tabungan Timur ini menjadi sentra yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Kita punya inovasi produk saca inci. Ini yang alhamdulillah luar biasa, inovasi ini yang sekali lagi mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk dari pihak swasta dan lembaga kampus. Kita beroleh bantuan kurang lebih 225 juta, tentunya dicairkan dalam 3 tahap, yang alhamdulillah tahap pertama itu sudah dilakukan pencairan. Yang insya Allah di tanggal 26 nanti pada saat penutupan ulang tahun desa itu akan diserahkan untuk ke kelompok tani saca inci, bantuan berupa alat yang diberikan kepada kelompok tani, dan itu yang kita dapatkan dari pihak UNG. Kemudian yang dari Asra tadi yang juga sudah tahap pertama sudah dicairkan juga, itu sudah kita membangun sebuah bangunan yang representatif.
yakni untuk pabrik dan pengolahan, kemudian untuk tempat pembibitan, greenhouse dan pengolahan. Yang tadinya kita masih berupa alat dari Kementerian Desa ini kita juga sudah peroleh itu, dan sementara ini masih kita titipkan di gudang jagung milik kelompok tani. Tapi untuk tempat pengolahan pabriknya ini sudah ada, dan insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Bupati tanggal 26 nanti, termasuk greenhouse, tempat pembibitan. Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin dari sekian banyak yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kades, Kepala Desa di Desa Tabungan Timur, jadi mungkin ada harapan-harapan untuk masyarakat yang mungkin menonton video kali ini. Adakah harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, sebelum ke harapan saya tambahkan sedikit terkait dengan prestasi kita. Memang untuk sebuah desa itu harus ada status desa yang harus dicapai oleh sebuah desa. Alhamdulillah sejak kita diamanahkan ini, status desa kita itu masih dalam status berkembang. Seiring waktu, setiap tahun itu kita rubah status desa itu menjadi sebuah desa yang maju, dan di tahun 2023 alhamdulillah indeks desa membangun kita, IDM kita yang langsung oleh Kementerian Dalam Negeri itu, status desa kita sudah mandiri. Dan untuk Kabupaten Gorontalo ada program yang memang dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Selain status mandiri tadi, ada status desa madani, dan itu menjadi kebijakan pemerintah daerah. Alhamdulillah kita juga sudah meraihnya. Jadi setelah mandiri kita sudah madani. Artinya kalau sudah madani mungkin sudah purna ya kalau. Tapi walaupun sudah purna seperti itu, kita tetap masih membutuhkan dukungan dari masyarakat, karena yang pasti tetap kita masih punya kekurangan. Dan dari program itu kita beroleh dana hibah juga dari daerah, dari status madani tadi kurang lebih 25 juta dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah ke depan kita akan manfaatkan dana itu untuk kepentingan masyarakat juga, termasuk juga untuk teman-teman RDKK, ruang komunitas digital untuk para karang taruna kita yang ada di desa Tabungan. Insya Allah. Kemudian harapan kami tentunya dari masyarakat Tabungan Timur, insya Allah ini kita tetap harus optimis, walaupun kita 3 tahun ke belakang ini kita dilanda musibah besar COVID-19, dan ini bukan saja di Tabungan Timur yang merasakan musibah seperti ini, tapi alhamdulillah walaupun dalam situasi COVID-19, saya melihat masyarakat Tabungan Timur tetap optimis di dalam membangun desa ini menjadi desa yang maju, mandiri, dan madani. Dan alhamdulillah ini terbukti masyarakat kita, alhamdulillah, yang tentunya tujuan daripada apa yang menjadi visi misi yang setelah saya diamanahkan oleh masyarakat desa Tabungan Timur menjadi desa yang sejahtera. Ya, jadi pemirsa, jadi itulah mungkin beberapa penjelasan yang sangat luar biasa, dan juga banyak hal yang mungkin bisa kita tangkap dan juga bisa menjadi pengetahuan pribadi kita untuk melihat bagaimana desa Tabungan Timur ini. Karena dari penjelasan tadi dari awal sampai dengan saat ini, bahwa ternyata sudah banyak sekali prestasi-prestasi dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat desa Tabungan Timur itu sendiri. Jadi mungkin perbincangan kita pada hari ini Ayah mungkin cukup, saya rasa cukup dulu. Jadi mungkin akan berlanjut lagi episode-episode selanjutnya. Jadi untuk Bapak Ibu pemirsa, silakan subscribe channel ini untuk supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel kami Desa Tabungan Timur. Jadi mungkin sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.